Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil haqq liyusirahu 'ala dini kafa billahi shahida. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan yang mana atas curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang dapat kita rasakan sendiri, baik berupa nikmat umur, kesehatan, kesempatan, dan yang tidak ternilai maknanya yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan semua yang diberikan oleh Allah SWT, tentunya kita untuk melakukan menggunakan yang sebaik-baiknya dan kita bersyukur kepada Allah. Sebelumnya kami sampaikan salam kami Imam Masjid Al-Ikhlas, kepada khatib muadzin, ketua pengawas masjid, dan segenap pengurus yang hadir pada malam ini yang sangat saya muliakan. Karena waktu kita sangat terbatas, kurang setengah jam. Tentunya yang ingin kami sampaikan di sini, kita hidup di akhir zaman. Pada saat ini begitu banyak fitnah-fitnah yang menghembuskan pada kita. Kalau kita memandang itu tidak seperti sirup dan seperti jamu yang menjadikan kita sembuh dari penyakit yang ada membuat kita kumat pada penyakit yang banyak sekarang itu. Orang menawarkan sirup kepada kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadis, setelah beliau melaksanakan haji wada, tahun terakhir, beliau berkhutbah di Arafah. Apa kata beliau? Taraktukum amrayni in tamassaktum bi malam taridu Allah wa Rasulih. Kata beliau, pada hari ini telah ditinggalkan kepada kalian dua sumber hukum. Apabila berpegang kepada keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu kita pahami, setiap orang yang melaksanakan ibadah di luar konteks Al-Quran dan Hadis, maka dia salah jalan, disebut tersesat dari yang diarahkan, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita di Ramadan yang ketiga, ada yang keempat. Namun hal itu tidak perlu kita permasalahkan dan tidak ada pula masalah sebelumnya, karena melihat bulan dan mengkisah kedua-duanya itu datangnya dari Nabi, pernah dilakukan oleh Nabi, maka tidak ada yang perlu kita permasalahkan. Yang menjadi masalah bagi kita sekarang itu yang akan mengecoh pada kita semua, seperti tarikat Syarqiyah hari ini mereka belum berpuasa di Padang, mungkin besok berdasarkan petunjuk dari kiai. Kemudian yang menggiurkan sekarang apa namanya Mama Bukron, pacar telepon malaikat, pacar membentak malaikat, mau Laila kembali lagi ini, menyuruh malaikat mencarinya, malaikat ngambil kemarau. Kemudian ada lagi Allah tahu berhaji itu bukan ke tanah suci, berhaji ke patokan. Artinya hal yang demikian itu sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita pada pagi hari ini, kajian kita surah Luqman surah ke-31. Luqman ini bukan seorang rasul, dia bukan seorang nabi, namun dia dimaktubkan
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, kita dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan sebagai seorang muslim. Maka kata Nabi yang paling berat sholat bagi seorang muslim itu ada 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Kalau kita ingin sadar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir pada malam ini, pada pagi ini, yang paling beruntung dalam hidupnya tidak ada lebih dari itu. Karena siapa melaksanakan sholat fajar berjamaah sebelum subuh tadi, lebih baik dunia dan isinya. Jadi yang hadir ini orang yang paling beruntung. Kemudian dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan dari Abu Hurairah, dia berkata, nomor hadisnya 322, Asqala sholatil al-munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr wala ya'lamun ma fima la atauhuma walau kabwa. Maka kata Rasulullah, yang paling berat bagi orang munafik ada 2 sholat. Yang pertama sholat isya berjamaah, dan yang kedua sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang mengetahui fadilah di dalamnya, maka meskipun dia merangkak, dia akan menerapkannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kajian kita surat Luqman ini, kenapa saya mengajak Bapak Ibu mengkaji surat Luqman ini? Luqman ini dan anaknya mencari kebenaran menurut versi manusia. Katanya sampai hari kiamat pun tidak akan ditemukan, 75% tidak akan bisa dipertanggungjawabkan hukum-hukum yang disusun oleh manusia, karena di dalamnya berbagai macam kepentingan, pemikiran dan sebagainya. Jadi Luqman ini mencoba mencari kebenaran menurut versi manusia. Bersama anaknya dia membeli seekor himar. Himar itu lebih kecil dari kudo, lebih besar dari keledai. Jadi Luqman ini mengajak anaknya untuk mencari kebenaran menurut pandangan manusia. Jadi Luqman ini mencoba untuk membeli himar itu pada pagi hari. Dia menyuruh anaknya naik ke himar itu lewat dusun atau RT pertama, yaitu RT pertama itu mengatakan dusun pertama itu ala kekurang ajarnya anak itu. Bapaknya berjalan kakinya naik himar, itu menurut manusia. Kemudian setelah masuk ke dusun kedua, anaknya disuruh turun, bapaknya naik, sehingga himar itu tersiuk-siuk. Tidak sebesar kudo himar itu. Setelah tersiuk-siuk itu lewat dusun kedua itu, kece dusun kedua itu masuk selatan, alam ke Semelu. Jadi bapaknya naik kendaraan, anaknya jalan kaki. Itu melanggar keanakan. Nah kemudian masuk ke dusun ketiga, bapaknya turun. Kemudian naik ke kedua, naik ke himar kecil, siu-siu. Kece orang Kebang Sri, mencari itu masih lemah. Masuk kendaraan sekecil itu dinaik mobil. Setelah masuk dusun keempatnya turun dulu, digendong yuk. Sampai ke tempat ke Kartini, Bejako Pulau Tebo, Bejako Pulau Tebo itu. Jadi himar itu harusnya dinaikkan kendaraan itu, ini digendong. Artinya menurut versi pandangan, menurut versi manusia tidak akan ditemukan sampai hari kiamat pun yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Atau ini maaf ya, di dalam undang-undang itu nomor berapa lupa saya, yang calon presiden wakil presiden itu kan umurnya di atas 40. Karena disusun manusia, paman yang tahu, baca itu disusun manusia. Jadi Bapak Ibu kita mencoba, karena yang saya sampaikan ini pengalaman saya sebelum saya masuk Islam bahasanya. Saya ini kan bekas preman pasar. Tahun 83 itu dikirim
memasukkan pembunuhan gratis hari itu. Aku lolos setelah hadir di sini. Maka yang namanya perdukunan, namanya peramal itulah kerja aku tahu sekali yang namanya peramal. Maka coba kita kupas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, terdapat di dalam surah Luqman, walaqad dan sungguh ataina kami berikan Luqman al-hikmah. Al-hikmah itu perbendaharaan, wawasan datangnya kepada Allah. Setiap ucapan dan perbuatan Luqman itu mengandung hikmah, mengandung kebaikan. Gunanya apa? Yang Allah berikan kepada Luqman itu anishkurillah, agar bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu merupakan salah satu kebutuhan, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang hamba. Karena kalau kita tidak bersyukur, seorang se-RT ayat 40 seluruh firman ayat 40 tidak sholat gak seorang pun, Allah itu tidak akan bantu. Maka barang siapa yang bersyukur itu untuk diri sendiri, Pak, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, bukan untuk mertua. Ini ada satu kisah. Rasul menceritakan kisah orang yang bersyukur dan kufur. Rasul menceritakan ada 3 laki-laki dari Bani Israel. Yang pertama itu dia menderita penyakit sompak sejak lahir, bibirnya sumbi sejak lahir, plus ditambah dengan kemiskinan dan kemelaratan, lekap. Kemudian yang kedua ini laki-laki ini penyakitnya penyakit kusta, tidak ada sebesar jarum pun loh, yaitu kulitnya yang utuh dimakan kusta, penyakit kusta. Maka ditambah dengan kemiskinan dan kemelaratan, dan yang ketiga ini penyakit buta sejak lahir. Maka lanang laki-laki ini ditambah pula dengan kesusahan dan kemiskinan. Maka yang namanya manusia itu yakinlah Pak, dalam surat Anbiya ayat ke-35, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang namanya kebaikan dan keburukan itu merupakan ujian, merupakan fitnah. Maka kita perhatikan dari 3 daripada laki-laki Bani Israil ini disembuhkan penyakitnya yang sumpah utuh, bibirnya sempurna bibirnya, dan yang penyakit kusta ini disembuhkan dari penyakitnya, yang buta ini dimelekkan matanya, kemudian diberikan harta benda yang begitu banyak. Maka Allah menyuruh seorang malaikat menghadap dengan 3 orang ini yang sudah kaya raya. Yang pertama dia menghadap dengan orang yang penyakit kusta tadi untuk meminta sedikit hartanya. Lanang itu pakaian cumpang camping gitu, ngemis. Maka kece orang yang butuh itu, harto itu, inilah hasil dari payah kami, siang malam banting tulang, kepala dari kaki, kaki dari kepala. Terkadang kami pun terlibat pula dengan pinjaman ojol gitu. Itulah harta kami, tidak akan kami kasih. Maka dikatakan hampa, laki-laki itu kembali menghadap dengan yang sumpah sama baik. Kecenya itu dari warisan nenek moyang kami. Nah, kemudian menghadap dengan yang ketiga ini orang yang buta tadinya sudah setelah melek kemudian diberikan kekayaan. Kata si buta ini, apapun yang engkau inginkan silahkan ambil, asalkan jangan Allah mengembalikan mata saya buta seperti dahulu. Singkat cerita, Pak Ibu yang mata buta yang melek tadi, harta bendanya dilipat gandakan lebih dari itu, makanya sehat sampai mati. Lain syakartum, la dan nagum, dan kafatum, inna Allah bila syahid. Bapak Ibu, kalau kita lihat dewasa ini dunia sekarang, pangkat orang itu sudah disikut. Gaji dipucuk 15 juta. Karena dia tidak merasa cukup, tidak bersyukur, dia masuk pesantren. Karena itu tadi tidak bersyukur apa yang diberikan Allah SWT. Kami ini Pak sampai pendawa saya kadang-kadang disebut orang laki-laki pengilau. Aku bukan pegawai, kebun aku habis. Cuma alhamdulillah sampai hari ini masih hidup Pak. Karena kita pergunakan apa yang diberikan Allah Ta'ala itu dengan sebaik-baik. Contoh, balik Pak Ketua sampai selamat. Lupa nanti orang pilih satu ditambah 4 teduh. Ini kan bukan untuk judi, ini bukan untuk
Itu goyang itu ya. Jadi Bapak Ibu, maka kalau kita bersyukur pada Allah SWT itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Man kafara, kalau siapa yang kufur, berpaling, mengingkari fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan lagi maha terpuji. Dia tidak akan bangkrut kalau kita tidak bersyukur. Ghaniun hamid. Kemudian yang kedua, kata Allah dengan anaknya, dia berwasiat. Berbeda wasiat orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Wasiat orang tua dulu, Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kamu menyekutukan Allah. Wasiat orang tua kita dulu. Kalau ini nak, kalau bak mati kelak, jangan yang lupa mulang cugung keramat itu. Wasiat orang ini. Nah, maka kita perhatikan kata Luqman dengan anaknya Wa'is, dan ketika kalau berkata Luqman li ibnihi, maka kepada libnihi, kepada anaknya, wahwa, dan ia yang usuhu, memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Itu kehebatan daripada seorang bapak. Ada masalah kesyirikan ini saya pengetahuan baru balik. Apa itu keramat? Dulu orang mengatakan ada satu keramat yang diagungkan oleh suatu kaum, sangat sakti sekali. Aku hendak minta situ, maka dari rumah saya itu 60 km, sekitar tahun 85. Saya mau naik kendaraan, dulu kendaraan belum seperti ini, naik kendaraan 60 km sampai ke situ. Saya datangi juru kuncinya, maka berdialog syarat-syaratnya, lalu saya diantar sekitar jam 5 lewat setengah 6 sampai. Tempatnya itu di dalam hutan belantara, menyeberang sungai besar. Tidak ada bau manusia di situ. Maka saya diantar sekitar jam 5:30 lebih kurang itu, di situ dia kembali ke dusun. Saya sendiri di situ. Yang saya bawa itu kain kapan bentuk pakaian. Yang saya minta itu tidak lain dari bukan ilmu dunia. Bawa, baca, hilang, itu kan? Asumsi itu saya itu. Maka di malam pertama berlalu, malam kedua berlalu, walaupun banyak cobaan dan gangguan, malam ketiga datanglah perempuan yang sudah tua renta, tidak memakai alas kaki, tidak berhijab, berpakaian kuno. Orang mengatakan keramat itu orang suci, bukan. Dia orang sakti, orang berkebunan. Ini yang harus dipahami. Maka kalau kita sekarang bukan begitu banyak yang terjebak di dalamnya. Kalau anak saya jadi pegawai negeri, saya potong kambing di keramat itu, dapat jadi ini, dapat jadi itu, bernazar di situ. Maka dalam hal ini harus kita pahami, siapapun dia, kata Nabi, izatu benu bani Adam in qata amaluhu illa misalisin sadaqatun jariyah aw ilmu yang tafaqqu bih. Segalanya tidak peduli Nabi, tidak peduli ulama, tidak peduli ustaz, tidak peduli mantan RT, terputus segala amal ibadahnya atau karyanya illa kecuali dari salisin 3 perkara yang masih dia dapati dari dunia setelah dia di alam kubur. Maka pada hari ini Islam di Nusantara ini disesatkan akidahnya. Kalau kita tidak lagi berakidah, apa hendak kita buat silahkan. Contoh yang dibawa Habib palsu dari Yaman itu dongeng galau. Kalau saya tidak mau kayak Tuhan itu, saya padamkan api neraka itu jadi. Ini apa? Asal kita dari setetes air hina, buka surah Yasin 77. Kalau Allah ingin menurunkan bala dan bencana, Allah pamit dulu dengan wali kutub. Kalau wali kutub mengizinkan baru turun bencana. Asal Tuhan menurunkan wali kutub, ada Tuhan. Ini Pak, kesesatan di bawah mereka itu banyak sekali Pak. Dalam WC 4 kali hatam Quran. Di dalam kamar mandi setiap sholat 2 rakaat hatam.
berisra mi'raj itu 70 kali sehari semalam. Dah dulu sekali macam Nabi, sekali orang percaya. Apa lagi itu? Iya, 70 kali. Buka lagi kubir, tidak percaya. Ini Habib palsu. Dari Yaman itu setelah diketok palu oleh bukti Yaman, masuk turunan mereka ini bukan dari Rasul, palsu. Yahudi. Ya Yahudi. Bisa dihitung lah kalau ada di Indonesia, kalau ada Habib asli. Tak kan mungkin ajaran yang menyelisih Rasul. Maka kata Rasulullah, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku, kuburan para nabi dijadikan tempat beribadah. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dijadikan masjid tempat beribadah. Tengoklah ini, bukan berdoa ke situ, bukan dengan hati, beribadah. Harus kita pahami Bapak Ibu bahwa ini adalah bentuk dari kesesatan. Kalau lupa, bukan saya sombong. Kalau Bapak tuh anak peling saya di sini, saya tulis bumi itu Bapak jadi patung dulu. Sebelum masuk ke ilmu dakwah waktu sebesar kuman, sampai ke semanggi lagi. Diajar Bapak, minyak kuminya, diawak, utamakan kembali. Banyak. Sampai ke semangku, diajar datu dongeng. Kalau udah mandi, nak bikin ambil sisir tanduk dari tanduk kerbau, sisir tanduk, sisir belakang tiang. Kalau jalan buku cahaya sampai Palembang kata Allah. Tanya ke yang nangkas semangku. Waktu dia main Palembang, wah ini lewat lingau, belum. Itu kan dongeng. Tapi dia ini Pak. Karena akidah kita lemah, tidak paham. Kalau ikan baung bertemu dengan pelus, dunia ini kiamat. Kecek orang tua tuh. Kenapa? Tidak akan mungkin ikan baung bertemu kepo di Sungai Musi dengan Sungai Bengkulu. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, gunung Bukit Hujan Mas itu dibor. Keluar ke susu. Inilah bertemu baung. Ini kan harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bernazar ke keramat itu namanya tumbal. Buka surat Al-Maidah ayat 3. Apa yang disuruh bukan karena Allah, haramnya dagingannya haram dimakan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, atur dan Pak. Tidak. Cepat itu kecepatan. Tidak tuntas kajian itu Pak. Karena kajian ini panjang tuntas, maka kita sebatan aja. Kata Luqman, ya bunaya la tusyrik billah, jangan menyekutukanlah Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, maka kesyirikan datu merusak. Innallaha yaghfiru asyraka bihi, surah An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita yang hadir ini, kita singkatkan aja. Apa kata Allah, wasaina insana biwalidayhi, telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibumu mengandung susah di atas susah, wa fisaluhu fi amain, menyusu selama 2 tahun. Maka Nabi ini suatu naik mimbar pada bulan Ramadan, khutbah Jumat, suatu Nabi menginjak anak tangguh yang pertama, Nabi mulutnya mengucapkan amin. Lalu para sahabat setelah Nabi turun dari sholat, lalu Nabi bertanya, apa para sahabat bertanya, yang kedua tadi yang amin juga, ketiga ucapkan amin, maka bertanyalah para sahabat dengan bahasa selatan, sedih ucapan gigi tadi. Maka Rasul menjelaskan, aku mengucapkan amin dengan doa malaikat Jibril. Yang kedua itu celaka, yaitu orang-orang yang tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga sedangkan orang tuanya masih hidup, 1 orang bahkan masih ada 2 orang.
Maka pada saat ini Bapak Ibu masih banyak sekali orang-orang saat ini dengan alasan sibuk dan segala macam, maka dia menyia-nyiakan kepada orang tuanya, bahkan dimasukkan ke panti jompo, bahkan ada yang terlantar di pinggir jalan dan sebagainya. Bahwa ibu kita itu mengandung susah berat yang berat, menyusui selama 2 tahun. Kalau Bapak tentu percaya ibu kita mengandung susah, baliklah ambil batu bata 3 biji diikat dengan papan, pergi ke kantor. Kan ambil itu. Apalagi percaya begitu menyusu selama 2 tahun. Itu mak kita yang hadir pada pagi hari ini anak-anak orang dulu masuk saya. Disusu mak itu 2 tahun dengan susu murni. Kalau kini apa modern itu tidak ada lagi orang musuhana. Kalau takut casingnya rusak, karena perempuan karir lahir dipanggil suami tipe diundang. Pergilah ke pakar dewa ke sekolah disusu anak itu. Anak tu lanang suaminya bangga dengan anak lanang Pak jadi ketua pembangunan masjid. Dikinau di sekolah susu kedua, susu kedua. Di pojok itu ada susu kuda sumbawa. Ayo mau dibeli. Dibawa bapak ke rumah dimasukkan bot dikucang-kucang. Dijual ke anak baru lahir. Umur 6 tahun dikecek dulu belajar ngaji. Dia jawab anak. Mo. Ini dulu. Kalau dulu itu anak dengan kata kalau jadi orang baru. Kalau mak pak kita ngobrol di ruang tamu, kita nak masuk bapak kita main matur ini, berarti tidak boleh lewat depan dan belakang. Main matur dengan anak ini rokok tamu itu ditiru. Tidak ngerti aku. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi ini tugas kita sekarang. Beruntunglah kalau bapak yang masih punya ibu untuk bisa berbuat baik, karena ibu bapak itu kunci surga yang terakhir. Nabi menceritakan ada 2 laki-laki, 2 pemuda, satu namanya Al-Qamah, satu namanya Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini hidupnya di kampung bersama ibunya, ditinggal suaminya, masuk bujana umur 9 tahun. Kata ibunya, wahai Wais, aku ini rindu ke tanah suci, sedangkan kendaraan kita dah ada, makanan di perjalanan tidak ada. Maka Wais ini termenung bagaimana cara membahagiakan orang tua. Maka dia menghemat hasil pencariannya, dia tabung, lalu dibuka tabung itu dia membeli seekor anak lembu. Anehnya anak lembu itu pagarnya di pucuk gunung, di pucuk bukit di tanah yang tinggi. Pagi hari diturunkan, sore harinya dinaikkan. Tapi anehnya dinaikkan ke atas itu digendong. Orang dusun itu ngecek biji loh. Karena masuk menggendong. Berjalan waktu sudah sampai waktunya untuk perbuatan umurnya di atas 2 tahun, berat sudah 60 kilo pucuk. Setelah itu dia curhat dengan ibunya, "Ma, jadi kita ke tanah suci." Terperangah ibunya, lah kendaraan itu di mana? Tanah itu di mana? Maka kata Wais Al-Qarni itu, "Ma, saya gendong." Menurut kisah itu tidak ada diletakkan ibunya selain daripada buang hajat dan sholat. Selain itu digendong sampai hitam bahunya. Setelah sampai di Mekah mengelilingi Ka'bah, apa kata ibu Wais Al-Qarni? Apakah kau tidak berdoa? Dijawab spontan Al-Qarni, "Wahai ibunda, doa ibu sudah cukup memasukkan aku ke dalam surga. Redolah piredo walidai." Ini Pak, sehebat Umar bin Khattab itu baik, diperintahkan Rasulullah tahu ketemu laki-laki orang muda itu ada bintik dari tangannya kan, itulah namanya anak muda itu berkata, mintalah doa dengan dia. Orang yang sudah dijamin masuk surga, Pak Umar bin Khattab minta didoakan dengan anak muda itu, kehebatan amal. Dan kesimpulan yang kedua ini anak muda bernama Al-Qamah. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sedekah. Akan tetapi dia sakit 15 hari, sehebat Al-Qamah ini tidak bisa menyebut
Dijawab ibunya, Al-Qurmah, ada memberikan aku satu kali, cuma satu kali, kau ini berkali-kali. Maka para sahabat kembali melapor dengan Rasul, dengan Rasul dia datang ke rumah Al-Qurmah itu minta reda dengan ibunya. Apa jawab kesimpulannya, wahai Rasul? Al-Qurmah ini ada yang membentak aku satu kali. Kalau engkau tidak memaafkan, ya tidak, kira-kira soal sakit aku di sini. Wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Al-Qurmah itu hidup karena dia masih bakar. Mendengar ucapan Rasul demikian, wahai Rasul, meminta kesalahan Al-Qurmah, aku maafkan. Maka spontan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ridholah periode sutillah Kukira waktu itu kajian keempat dan waktunya jam 6 kurang. Karena demikian kalau kira-kira kita melanjutkan kajian tentang kesyirikan per hari masih panjang sekali. Semoga ada waktu yang akan datang. Demikian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.